Ya kan setan. Iya, tapi kan kalau kalau di film ada beberapa film kan yang gitu. Ya Allah itu setan gitu. Ini tuh kayak Oh, anjir itu setan gitu. oh, hilang dia. Heeh, yang aduh apa itu gitu. Gitu. Oh, cuma semu-semu aja dia. Hah, apa gitu. Oh, oke. Nggak bikin jantungan tuh dia ya? Heeh, Oke, enggak jump oke. scare betul istilahnya itu enggak jump scare ya. Heeh. Dan pace filmnya kayaknya juga cakep nih karena ada yang bilang bagus. Ex Huma itu nggak berasa lama, seru sekali katanya gitu. Iya. Heeh. Bener. Heeh. Terus kan gue nonton di samping tim manajemennya Karen namanya Rico, dia udah nonton Mm-mm. ini 2 kali apa 3 kali gitu ya. Terus, Saat ketika kita pikir alur ceritanya udah selesai, ternyata itu baru sepertiga bagian filmnya, Bo. oh wow. Jadi berarti lebih intens lagi setelah sepertiga film. Ih, gila. Dramanya itu berlapis kayak drama politik, say. Oh ya, Eh, berapa jam tuh film? Kayaknya hampir 2 jam ya? Oh gitu. Iya, hampir 2 jam ya. Udah gitu ya, gua kan nonton Nah, di bioskop kemarin. nah. Udah gitu, 2 jam 10 menit. Itu satu bioskop penuh wet sampai ke area depan. Kebayang nggak loh? Oh ya, Yes. Dan Ex Huma. Exuma, itu yang satu row di depan gue, itu tuh saking jelimet dan pengen penasaran, ini mengenai apa sih? Endingnya gimana gitu ya. One thing I learned about younger generation adalah, mereka tuh kayaknya rasa penasaran mereka tuh besar ya. Jadi, 15 minutes towards the movie, mereka tuh udah sambil Google Web. Google apa? Google plot ceritanya kayak apa, ramalan ceritanya kayak apa. Jadi sambil nonton mereka tuh Google duluan gitu. Jadi mereka tuh nggak bertanya-tanya kelamaan. Karena Oh. gue tuh ngeliatin mereka pada nge-googlein apa sih ini di depan gue. Satu deret itu abegong-abegong depan gue. Semuanya 15 menit film mulai. Mereka sambil nge-google. Begitu mereka udah nge-google baca artikel selesai, baru mereka taruh filmnya terus mereka menikmati. Sementara kalau kita kan ya orang tua-tua kan sibuk menebak-nebak ya. Begitu film selesai kita nanya. Terus kita diskusi kan ngobrol bareng tuh di lorong. Ini tuh Oh. jadi gimana sih gitu. Jadi maksudnya apa sih gitu. Terus? Karena Exhuma itu ada unsur sejarahnya yang. Oh, nah ini Tanti bilang gini, mereka googling sejarah Jepang jajah Korea Iya, instead of ceritanya. iya. Karena Gitu. Jadi, tetannya tetan Jepang. supaya mereka paham konteksnya tuh apa sebenarnya. Oh, oke. Ngerti. Exhuma. Jadi kalau lo hari ini punya punya kesempatan luang, you don't know what to do with your free time, go to the cinema, nonton Exhuma. Oh, ini ada yang bilang katanya gini malah. Exhuma is a movie yang kalau lo kelar nonton pasti bingung kalau nggak cari teorinya karena banyak hidden message-nya. Hmm. Oh, macam ini ya, macam Taylor Swift, banyak Easter eggs. Iya, Oh, oke, aduh so good. So oke. good. Gue sih angkat topi loh sama sama penulis naskah sama direkturnya bagus banget. Bagus. Oh, terus apa yang lo dapat dari film Puyeng gitu? Puyang memang. eh yang gue dapet ya, ya Ya kan? Apa tuh? Hah? Puyeng pasti kan tuh film kan? puyang, puyang. Ya, dramanya layer, terus kemudian ternyata ada unsur sejarah di dalamnya, ya, dicampur sama setan. Oke, gue tahu. Ada orang cakep lewat-lewat, puyeng, Puyang, puyang. Gue tahu. puyeng. Gue tahu. Apa? Apa? Bahwa di era modern ini Heeh. dukun juga cakep. No, nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu cara mainnya. Ini cerita moral yang mau digali. Oke, oke, oke. I got it. I Iya, got it. ya, I got ya, it. ya. Oke, silakan. Iya, Gue harus berhati-hati jangan sampai gue spoiler. I got it. ya, ya, Bahwa terkadang kita ya. juga
Oh my God, oh this is so deep, oh this is so deep. Lu siap-siap. Oke, Ini oke. akan kelihatan nih gue sisi pinter gue yang jarang kelihatan. Ya, 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 ya. Oke. Bahwa terkadang Ya. kita tuh hidup menanggung beban dosa nenek moyang kita. Seperti itu. Fix puyeng. Puyeng kan? Iya. Puyeng kan? Sampai pesan moral dari sebuah film dibawa mundur ke nenek moyang. Nenek moyang. Puyeng nggak? Puyeng. 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 Oke. Berarti teman-teman langsung saja hari ini sekalian juga gue mau nanya teman-teman yang baru bergabung di live duet siaran pagi di TikTok Dave Iwet siaran pagi. Ini ada beberapa orang yang masih libur, juga masih ada yang sudah harus masuk, ya. Nah, hari ini kalau misalnya memang masih libur, monggo silahkan ditonton Ex Huma di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Sambil coba cek ke sini absen, siapa yang libur, siapa yang masuk kantor pagi hari ini. Emang ada yang masuk kantor? Ada, gue hari ini ada present pitching. Ih gila ya, Bo. Jam 5.30 sore. Hebat. Oh, apa Strawberry Everyday buka toko, soalnya dia jualan, masuk kantor, masuk kantor, masih ngantor, libur. 50-50 berarti teman-teman yang nonton ya, 50% masuk kantor, 50% kerja. Iya, ada yang bilang juga, tapi ini ibaratnya kalau masuk kantor hari ini tuh kayak kelas meeting gitulah, Kak. Tahu kan? Tahu. Masuk tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, iya betul. Ya, bersihin ruang kelas gitu kan. Rapi-rapi kelas. Tapi tetap masuk. Betul. Tapi ya, Wet ya. Lu lihat nggak sih, kan gue kirimin di DM tuh. Teman-teman udah pada follow belum Instagramnya Wanca? Doodle artis. Ya. Yang mana? Gue kirim ke lo yang membahas mengenai inner child. Tanda-tanda orang yang belum berdamai dengan inner child-nya. Enggak, lo belum kirim itu deh ke gue kayaknya. Gitu ya. Iya. Nanti gue kirimin. Apa tuh tanda-tandanya dia bilang di situ? Kan dia membahas beberapa slide gitu biasa deh ala Wanca gitu ya. Terus menurut gue film Ex Huma ini tuh yang tadi kita tuh masih itu kan inner child itu kan juga sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang, tetapi adalah buntut dari apa yang terjadi di masa lalu kita, iya kan? Di masa kita kecil gitu. Jadi sebetulnya harusnya kita tuh bisa relate banget dengan film Ex Huma bahwa each one of us itu tuh punya trauma inner child yang harus elu benahi supaya masing-masing dari kita bisa tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa yang jauh lebih sehat sebagai kepribadian. Bener gak sih? Oke, gue ceritain aja deh. Jadi kalau gue interview orang, gue itu selalu nanya masa kecilnya dia, Bo. Jadi selalu bagian ini interview kalau misalnya kayak a chat with gitu ya. Terus acara-acara talk show lah gitu. Biasanya gue tanya dulu tuh, masa kecil lo kayak apa sih? Orang tua lo seperti apa memperlakukan lo? Ada kenangan manis apa yang lo inget banget? Buku apa yang lo baca? Dulu lo main apa waktu kecil? Karena biasanya dari flashback itu, gue akan bisa tahu tuh, dapat konteks kenapa dia sekarang jadi ambisius. Kenapa dia ngejar prestasi banget. Kenapa dia misalnya kok jittery banget ya, anaknya nggak tenang. Itu biasanya. Iya. Gue tanya tuh, karena di bukunya Jay Shetty, Think Like a Monk, kan dia bilang kan, bahwa diri seseorang, value seseorang itu ditentukan ketika dia umur 1-5 kalau nggak salah ya. Sampai 6 ya. Sampai 6. Terus abis itu yang menentukan itu adalah gue lupa istilahnya apa, tapi antara orang tuanya dia atau pengasuhnya dia.
Orang-orang yang nempel banget sama dia. Itu akan menentukan value-nya dia dan kemudian akan membuat dia jadi ya seperti sekarang ini. Gitu. Iya, betul. Itu kan sebetulnya, terus kan ada yang nanya, aku ingin menyapa Diana dulu yang baru bergabung, baru kali ini bergabung di live duet siaran pagi ya. Diana among many teman-teman yang bergabung di TikTok yang sengaja bikin account TikTok khusus buat nontonin live streaming kita. Welcome to the community, Diana. Hai Diana, thank you. Terus orang-orang pada nanya, Web, terus apakah pengetahuan lo terhadap masa kecil orang itu mempengaruhi orang ini diterima apa enggak? Oh, ini bukan job interview. Oh, Kalau job interview beda lagi pertanyaannya, nggak arah ke situ. Tapi ada beberapa part yang gue tanya soal luka batin itu. Enggak, jawabannya kalau ditanya apakah diterima atau tidak, gue tetap melihat skillnya. Karena kalau interview pekerjaan, yang dicek itu kan profesionalitas, bukan personality sebagai yang utama gitu. Gitu. Jadi kalau interview kerja tetap skillnya dia, kemampuan dia, terus kemudian prestasi dia di tempat kerja sebelumnya itu yang gue nilai. Tapi ada yang menarik, Bo. Ini kemarin kan, ini gue cerita soal Semarang ya, ada kaitannya sama ini. Jadi kan kemarin Semarang itu kalau bahasa ASN-nya itu adalah rapim, rapat pimpinan. Jadi karena kalau misalnya gue bilang global meeting, orang pada gini, apaan sih global meeting gitu. Kalau rapim kan jelas, rapat pimpinan. Jadi bos-bosnya agensi-agensinya grup gue bekerja itu kumpul semua di Semarang untuk menentukan tahun 2024 ini mau bikin apa. Nah, ada satu yang menarik. Sebuah agensi besar lah ya, yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Mereka itu kalau rekrutmen, proses interviewnya tuh layernya banyak banget, Tiff. Banyaknya itu sampai di titik ada satu tahap di mana dia digengbeng sama seluruh kantor. Digengbeng bisa itu bentuknya Zoom, bisa itu bentuknya interview offline untuk mencari tahu chemistry. Jadi nggak ditanya soal skill. Diajak ngobrol, ditanya kehidupannya, dia ngapain aja, nongkrongnya di mana. Karena supaya apa? Supaya ketika dia masuk ke dalam ekosistem itu kan kalau agensi kerjanya bisa 24 jam kan. Lo kebayang nggak sih kalau lo setiap hari sama satu orang dan lo nggak cocok sama orang itu? Iya. Itu nggak enak banget kan? Nah itu yang mereka lakukan. Jadi bener-bener di gangbang dalam proses interview yang cuman ngobrol untuk cari tahu cocok nggak nih dia dalam lingkungan ini. Nah, balik lagi soal tadi si childhood memory, terus kemudian luka batin masa kecil. Nah, cocok atau tidaknya seseorang di sebuah lingkungan kan bergantung tuh pada value-value apa yang dia dapatkan di masa dia golden age. Tuh. Oke, tunggu sebentar ya Iwet ya. Gue mau membaca, gue dapat notifikasi restriction sebentar ya. Oke, aman. Kenapa tuh? Nggak tahu, nggak ngerti. Terus, iya, gue setuju itu. Karena memang kerja sama orang itu kan first and foremost harus ada chemistry-nya. Banget, Bo, banget. Apalagi kalau misalnya lu kerja kreatif gitu kan, orang-orang kreatif kan pakai hati semua ya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Oh, gue ngomong itu tadi yang inisial G. Oke. Sensitif sekarang ya rupanya ya. Iya. Iya gitu. Jadi, terus gue pernah dapat cerita lagi dari Mbak Mira Lesmana. Mbak Mira tuh cerita bahwa kenapa di industri film biasanya satu produser itu bekerjanya dengan kenapa? Iya, gue ingat. Iya. Kenapa satu produser atau satu film tuh biasanya kayak Mbak Mirles gitu ya, kerjanya sama itu aja. Iya. Bintangnya yang itu, DOP-nya yang itu, sutradaranya yang itu terus. Karena dia bilang ini, bayangin Wet, kita 3 bulan syuting. Ya. Ketemunya dia lagi. Kalau kita nggak cocok, muntah loh. Ya.
Jangan-jangan lu tahu itu dari wawancara gue di Brunch with Dave deh sama Mbak Mira. Sorry, gue breakfast langsung sama dia. Ih, gue duluan. Ih, lu film apa? Lu nanyanya pas di film apa? Udah zaman AADC 2. Pas Ih, lagi gue syuting di Jogja. gue pas wawancara AADC 1 apa lo? AADC 1 lu masih Bohong. SD. Bohong. AADC 1 lu masih SD. AADC 1 gue udah wawancara. AADC 1 gue udah interview di Indosiar. Bohong. Apa lo? Apa lo? Bohong. Apa? Bohong. Apa lu botak? Lu kan jadi pejabat baru sekarang. Apa? Tapi gue nggak nonton acara lo di Indosiar. Ya karena lu masih SD. Apa lo? Kompetitif dimulai anjir. Iya, gitu. Tapi that's true. Makanya gue tuh setuju dengan bercandaan anak-anak zaman sekarang kan. Ini satu circle ya, satu circle. Bener. Memang kerja itu enaknya satu circle. Berangkat dari pengalaman dan cerita Mbak Mira terhadap dunia sineas ya. Bilangnya community sineas gitu ya. Makanya semua para pemain baru tuh bilang gini, aduh susahnya mau nembus ke community pemain film ini. Karena they work in a pack. They work in a pack. Yes. Dan itu tuh balik lagi ya, karena kan tadi kita bahas soal si inner child tadi gitu kan ya Dave ya. Itu tuh memang balik lagi tuh gimana lo membawakan diri berdasarkan dari value yang lo pegang pada saat masa kecil, inner child lo, itu yang akan kemudian menentukan apakah lo nyambung atau tidak sama orang-orang itu. Betul. Gitu. Makanya ya. Ini masih pakai ini nih. Aduh, do it. Lokal. Makanya ya, apa ya maksudnya gue? Perlu kan ini kan pada saat bulan Ramadan gini kan teman-teman biasanya everything a little bit slow down ya, pace kehidupannya ya. Kan teman-teman banyak beribadah, banyak menggali perjalanan ke dalam gitu ya. Coba banyak bertanya dan menggali inner child lo tuh seperti apa? Apakah lo punya trauma kah? Kondisi dan cerita inner child lo tuh kayak apa gitu. Karena gue tuh percaya masing-masing dari kita punya loh. Lo tau nggak? Aduh, gue sebenarnya nggak boleh cerita ini tapi ya udah deh. Gue kan baca ya sebelum majalah terbit kan. Harper's Bazaar. Ya, interview lo yang sama Dian itu bagus sekali. Gue udah baca. Bagus banget. Makasih. Gila. Coba diulang. Gila. Interview lo yang sama Dian itu bagus sekali. Itu ya, edisi itu menurut gue harus dibeli. Harus. Gila. Gue belum baca. Gue bahkan sampai jadi tahu banget sama Dian justru karena interview itu. Masa? Ya. Gue jadi paham, gue sampai gini, oh ini sebabnya, oh ini toh, bagus banget, lucu ya? Bagus banget, lucu ya, bagus ya, bagus. Jadi maksud gue, semua tuh ada sebabnya gitu, nggak serta merta jadi begitu, enggak. Dan sedihnya gue nggak punya foto lo pada saat gue wawancara itu. Kenapa sih lo nggak foto? Why? Guenya lupa. Gue berharap manajer gue foto. 2, manajer gue sibuk makan es krim sama manajer Dian di depan. Manajer yang baru yang kinyis-kinyis itu ya? Yang diomongin sama semua orang. Es krim aja dua-duaan di depan. Nggak ada dokumentasi. Nggak ada. Dana nggak motretin lo juga. Oh, lo motret Dana ya, kebalik. Kalau adegan makan es krim antar manajer itu kompornya ya Dana. Dan rusuh aja pokoknya ya. Nggak ada bukti sama sekali kalau lo menginterview Dian Sastrowardoyo. Iya, ya untung ada jadi tapi di tulisannya ada ditulis tuh dilakukan interview oleh Dave Hendrik. Nggak ada. Anonimus tulisannya. Bohong ya, enggak lah, gila. Ada ya. Dian bercerita secara eksklusif kepada Dave Hendrik, ditulis di situ. Ya udah, yang penting ada tulisannya.
Interview yang lo interview kan mereka juga ada dua profil duo kan? Hmm. Yang Dian sama Mbak Mira itu juga bagus sekali. Oh, dia Ih, nama Mbak keren. Mira Lesmana. Iya, itu kan Mbak Mirlas itu kan kayak godmother dia kan di dunia film kan. Ya iyalah, dia yang AADC 1. Netesin kan. Oh. Iya, jadi kayak gitu. Nah, balik lagi nih ke Wanca gitu. Coba lo ceritain sama sama teman-teman di sini. Apa yang diceritain sama Wanca di doodle-nya dia soal inner child itu? Nah, eh gue belum catat, jadi gue nggak berani bahas detail. Boleh nggak sih kita bahasnya besok? Karena ada 6 apa 8 slide. Jangan ditawain dong. Kan gue harus catat. Gue harus catat. Mancing, gue kepancing, abis itu dia yang gitu. Jujur ya, oncom. Orang apa keinget aja gitu ya. Ah, besok mau bahas gitu. Gitu. Salah satunya itu Iya, adalah orang iya, yang iya. kayaknya tuh dependent, clingy gitu. Karena gue tuh yang gue paling inget adalah gue. Gue itu karena inner child gue yang terjadi di umur 0 sampai 10, gue itu Iya, punya problem inner child. Gue itu punya iya. avoidance issue kan, seperti yang teman-teman tahu. Gue tuh menghindar, gue tuh susah deket sama orang. Gue itu nggak suka dibohongi. It is all. Iya, iya, Itu terjadinya di masa kecil kita. iya, iya, betul, betul, betul. Itu semua akar permasalahannya adalah dari situ. Dan gue jujur ya, gara-gara gue baca Sitting Like a Monk itu kan di situ juga banyak membahas soal apa namanya cerita Halo, kok nge-lag? Halo, tes tes. masalah cemas. Berusaha untuk bisa mengerti bagaimana caranya untuk kan katanya dirangkul. Halo, halo, lo tadi nge-lag ya? Iya, Enggak kan? Iya. Jadi gimana? Sorry. lancar-lancar sekarang semua. Oke, udah. Udah lancar. Udah, oke. Iya, gara-gara baca buku itu tuh gue jadi masih berusaha gitu sebenarnya gimana caranya untuk kan katanya dipeluk inner child-nya itu Hmm. diterima. Mm-mm. He is okay, she is okay. Makanya gue bikin yang itu tuh, Bo, yang interview yang 20 tahun yang lalu, umur 20 lo mau terima kasih apa sama dia? Itu, itu. Kan bahkan di bukunya si Jay Shetty yang mengenai cinta kan ada meditasi di mana lu menulis surat kepada your younger self. I do that. I Yes, cried. yes, I yes, cried like a baby. yes. I cried. Ya, ya, I cried. ya. Di mana tuh suratnya sekarang ada? Ada Ada lo dong di simpen. agenda gue. Oh. Heh, heh, heh. Apa yang membuat lo menangis? Karena pada saat meditasi itu ya hal pertama yang gue ucapkan adalah dan gue kan itu writing meditation. eh Everything is going to be okay gitu. Karena apparently gue tuh restless ya. Karena kan seperti lo tahu ya latar belakang kehidupan gue kan very unsettled di masa gue kecil kan. Ya, Jadi uncertainty gue tuh ditinggal orang tua, nggak lama kemudian gue ditinggal kakek nenek. Jadi gue tuh kayak nggak pernah, kok kayaknya jejak. nggak pernah jejak gitu. I am Hmm. constantly walking on thin ice kan. Jadi kayak kok Ya, kayak nggak pernah nyaman sih hidup gue gitu. Jadi ya. makanya gue tuh punya avoidance issue. Kalau gue mulai dekat sama orang, gue pasti akan menghindar. Karena gue sebelum lo tinggal gue akan tinggal duluan. Ngerti, karena lo segitu sedihnya waktu ditinggal. Iya. Makanya gue juga Iwat sebetulnya I have communication issues. Ya, 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 ya. Gue tuh susah sekali mengkomunikasikan perasaan gue. Hence why gue bersembunyinya di balik my sharp, witty komentar. Bukan witty-nya nggak usah dibawa, sharp aja ya. Sharp aja. Sharp comment. Sharp Ya. comment. Witty itu bukan yang ngondek, Nek. Enggak dong, witty itu Ngondek. cerdas nakal gitu.
Oh, Wiki bukan Enggak ngondek. gitu. Oh, gue pikir Wiki Bukan, ngondek. enggak. Cerdas, cerdas. Witty Oh itu. iya. Iya, di balik komentar-komentar ngondek gue tuh, gue biasanya I resolve to that gitu. Gitu. Nah, aduh banyak banget yang pengen gue ceritain. Itu sebenarnya. Dan gue tuh sudah tahu ini udah lama ya. Dalam arti I've been struggling to deal with it for such a long time. Tapi on Ya, my recent therapy gue baru tahu bahwa ternyata gue belum tuntas juga. Masih ada beberapa yang masih merongrong. Dan ya, I discovered that melalui hanya dengan membaca bukunya aja gitu. ya, 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 jadi ya, teman-teman juga you can do this tanpa bertemu dengan terapis ketika lo baca buku yang tepat, ketika lo bermeditasi and you are so into it, you can also detangle yourself from your trauma. ya, Walaupun tentunya ketika teman-teman melakukannya dengan terapis ya, dengan tenaga profesional akan lebih terarah ya toh. ya. FYI, sidebar sedikit. Kan Jay Shetty lagi ada masalah tuh, Ed. Bener, Bo. Gua kirim ke lo nggak sih? Kita lagi barengan pas lu baca Oh beritanya, iya. Chay. Oh iya, bener. Nah, tapi belum gue gali lagi, Bo. Aduh, dianya sendiri belum rilis statement apa-apa, Beb. Jadi di luar udah rame tuh. Aduh, rame banget. Lu kalau Google atau lu search di TikTok, Jay Shetty di Nah, TikTok, muncul udah banyak banget konten creator bule yang membahas. jadi coba. Kasih kita sedikit konteks. So, Jay Shetty ini lagi kena masalah, ya. Dia kena masalah karena dianggap memanipulasi hidup dia ya. Ya, bahasa gampangnya mah, dia bohong mengenai masa lalunya dia. Bagian masa lalunya dia. Bagian masa lalunya. Bukan the whole kayak wait, dia itu mong bener. Ya bagian itu sebetulnya yang dipermasalahkan. Oh my god. Mm-mm. So, he's just a very smart guy yang bisa nulis, bisa ngarang, Mm-mm. bisa ngomong. Mm-mm. Untuk memvalidasi kehebatannya itu dia bilang bahwa I was a monk. Mm-mm. Banyak, jadi gini, rentetan peristiwanya adalah majalah majalah The Guardian merilis Ya, hasil researchnya mereka. Ada this writer gitu yang membahas, dia tuh track back ke belakang, dia cari gitu, nggak ada yang bisa menemukan latar belakang sejarah yang tepat gitu bahwa memvalidasi iya dia itu pernah jadi monk di situ pada tahun itu gitu. Pokoknya dijabarkan lah. Sebetulnya ketika tahun segitu dia harusnya udah lulus, tapi dia masih gitu-gitu deh, Web. oh, nggak klop. Iya, cerita masa lalunya tuh nggak klop. Sementara itu tuh kan barang dagangannya dia tuh. Ya, iya. Tapi sampai saat ini dia belum merilis statement apa-apa. Ya, Berarti ini masih bisa dibilang adalah azas praduga tak bersalah. ya, gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, semenjak peristiwa itu terjadi, does it change your perspective atau point of view towards Jay Shetty? Gue tuh nggak kepapar sama konten yang menjelaskan soal kasus ini. Uh-uh. Jadi gue masih ya, karena menurut gue apa yang dia tulis dan dia omongin tuh make sense semua. Ya. Iya kan? Uh-uh. Jadi gue masih ya lu tau gak sih kayak kalau misalnya ada sesuatu gitu ya jangan lihat orangnya tapi kalau misalnya memang baik ikuti baiknya kalau jahat ya tinggalin aja gitu. Oh, ya. Lu masih begitu? Iya, iya. Kalau lu gimana? Nah, itu sebetulnya yang gue tuh pengen bahas ke teman-teman. Teman-teman tuh gitu gak sih? Kalau lu menang kayak nih ya, lu dengar berita buruk mengenai seseorang, lu langsung terefek gak sih the way you see the person gitu. Kayak gue jujur wet semenjak gue tahu peristiwa ini,
gue baca bukunya dia tuh jadi kayak tiap kali gue angkat buku dan mau menuntaskan bukunya dia, gue gini, beneran apa tipu sih lo? Gitu. Itu itu balik lagi ke inner child tadi kali ya. Nah, lo tau apa? Inner child Apa? gue itu nggak suka dibohongin, Wet. Iya, Inner iya, child trauma gue itu gue nggak suka, I don't like being lied to. iya, iya. Jadi lo insecure, jadi trust banget, trust issue. Iya, iya itu dia. Betul. Jadi gini, pertanyaannya adalah, can you separate the person from the art? Bisa nggak loh? Kayak tuh, eh, lu suka bandnya tapi nggak suka personal penyanyinya gitu. Iya, Bisa nggak loh? Kalau gue iya, tuh susah loh, Wet. iya, iya. Kalau gue bisa, ini ada yang bilang, aku kurang suka personelnya Ahmad Dhani tapi suka semua karyanya. Nih nggak usah, nih ya contoh lagi ya, nih ya. Nggak usah lu sebutkan namanya ya, Iwat. Ingat nggak Heeh. beberapa waktu lalu gue mempromosikan buku yang ditulis oleh temen gue, penulisnya berlima. Terus salah satu namanya lu bilang, oh gue tahu, itu dia content creator juga tuh, ya. Heeh. Heeh. Terus gue gini, kok gue nggak tahu ya tuh bang, dia anaknya yang punya apa gitu. Oh iya ya, kok gue nggak tahu ya, gue bilang gitu. Heeh. Gue baca bukunya, gue suka cara dia menulis, Heeh. message-nya gue suka. Heeh. Terus karena gue suka namanya, gue Google dong dia siapa, gue cari di Heeh. TikTok. Oh ternyata dia suka bikin konten di TikTok. Gue nggak suka cara dia ngomong di TikTok. Dan ternyata gue tahu dia sebagai content creator. I don't like it. Gue langsung berhenti loh baca bukunya. Gue nggak suka ternyata cara dia ngomong di TikTok. Karena gue berasa dihakimi, gue berasa digurui. I don't like her. Her. Ih, kok gue suka ya part ini ya? Ya udah deh diam. Shh. Gitu. Gue tuh rupanya kayak gitu ya Iwet. Gue tuh if I don't like the person, gue bisa nggak Iya. suka terhadap karyanya. Iya, tapi bentar gue inget-inget dulu ya. Karena Enggak buat sih gue gue. karya tuh sangat Enggak, sangat gue enggak. objektif. Bilangnya apa sih, objektif apa subjektif tuh? Subjektif, subjektif. Lu subjektif sekali. Iya, gue tuh subjektif. Subjektif sekali. Oh, yang 5 orang itu. Ya, 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 ya. Iya, 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 iya. Iya, gue tuh gitu, Nek. Oh, lu berhenti tuh, lu baca bukunya. Iya, dan gue kan biasanya suka ngedengerin podcastnya Jay Shetty juga. Gue berhenti Heeh. loh, Wet. Langsung. Iya, gue tuh terpengaruh gitu. Oh, gue enggak sih. Jadi maksudnya gue pasti di luar sana kan ada orang-orang kayak lo sama kayak gue ya Wet ya. Makanya personal brand gitu. Gue maafkan. Lo lagi puasa, lo Iya, menguap, gue iya. maafkan. Karena Maaf, maaf. menguap itu bukan berarti gue membosankan, Enggak, enggak, tapi enggak. karena lo butuh oksigen. Betul, betul. Iya. Iya bener. Oh, gue enggak sih. Gue enggak. Gue masih cukup bisa objektif untuk melihat bahwa karyanya bagus atau tidak. Tapi kalau misalnya memang orangnya gue nggak suka ya udah, be it gitu. Gue Ya. kan tetap konsumsi karyanya. I just discovered that about myself loh. Ternyata gue, the person, the artist and the art itu gue nggak bisa pisahin. Gue tuh nyampur, subjektif gue. Bahaya nggak sih kayak gitu? Sebenarnya. Iya kan? Makanya, knowing that, kadang-kadang, if I fell in love with the art, gue nggak menggali tuh artisnya siapa, Wet. Karena lo takut. Yes, I just enjoy the art. Makanya, gue nggak punya kemelekatan dengan bintang-bintang Hollywood atau gue nggak even apal nama aktor-aktor. Karena Ya gue juga nggak. gue nonton filmnya, ya udah filmnya aja yang gue inget ceritanya. Iya, iya. Karena gue tuh orangnya gituan. Ntar kalau si bintang Hollywoodnya itu misalnya, oh ternyata dia, oh suaminya cakep, oh rumah tangganya manis. Ntar dia cerai, ketahuan selingkuh. Gue bisa bete terhadap semua filmnya loh. Itu gue. Anaknya ini ya, gampang
gampang emosi gitu ya. Iya, kayak yang nulis Harry Potter tuh, yang nulis Heeh. Harry Potter. J.K. Rowling. Heeh, kan dia juga banyak tuh kasus, ternyata dia anti ini, dia anti itu. Gue langsung bete loh nonton Harry Potter. Gak suka. Langsung, bete. Apaan sih lo? Gue langsung gitu. Padahal kan nggak kenapa-napa ya sebenarnya ya. Sebenarnya. Heeh. Ya, kecuali orangnya bikin masalah sama lo, boleh lo musuhin gitu, lo marahin. Iya, Ya, iya. Ya gitulah. nggak kenal lo juga enggak gitu. Iya. Tapi kan Ya. karena di dunia ini ada dua tipe manusia kan, kayak tipe lo sama tipe gue, makanya kan public apa citra baik, personal branding itu perlu dijaga sehingga dua orang yang ada di tipe pasar kayak gue sama lo itu dua-duanya bisa terpenuhi. Bener gak sih, Nek? Tapi tahu nggak, kenyataannya adalah lebih banyak yang seperti lo. Ya kan? Berarti Ya, nih gue tuh majemuk, gue nih warga kebanyakan kan? ya, ya, ya. Gue curiga kok, gue nih rakyat. Dan yang kayak lo ini yang kemudian dimanfaatkan sama politisi-politisi. Iya kan? Gue nih rakyat Ya. bansos. Anjing rakyat bansos. Iya. Tapi ya, iya, iya, iya. Kebanyakan seperti itu memang. Kalau gue nggak sih, gue ya kalau bagus bagus aja. Ya. Heeh. Ya, well, at least now I know. Tapi ada satu yang patut kita ambil hikmah, dan ini udah lo omongin tadi, bahwa nomor satu adalah jangan pernah mengidolakan atau terlalu mengidolakan manusia. Karena biar bagaimanapun manusia itu tidak sempurna, iya kan? Mereka pasti punya salah, mereka pasti punya noda. Dan ya itu tadi, kalau lo tipe yang kayak Dave, begitu lihat lo lihat nodanya, selesai, udah habis tuh orang. Karena udah nggak ada nabi lagi di dunia ini, Udah gak ada ya? udah nggak ada, Iya. ya nggak? Itu what a very good quote. Di dunia ini sudah tidak ada nabi. Nggak ada. Jangan pernah mengidolakan orang sampai lo mengidolakan kayak seperti nabi gitu, udah nggak ada soalnya. Iya. Betul. Aku tuh tipe yang kalau dikecewain langsung cut off. Banget, banget, banget. Gitu. Ya nggak, teman-teman semua. Relax aja, santai gitu. Kayak Jadi, eh, alah lu botak, so relax santai lu dicariin orang di DM juga lu ngegas. itu kan beda lagi urusannya. Iya, jadi kan Ini sebenarnya kita bagus juga nih. Maya Fristia bagus. Setialah hanya pada nilai, bukan pada sosok. Bagus. bagus banget. Setialah pada Pada nilai. nilai, bukan kepada sosok. Waduh bagus. Bagus. Setialah pada nilai. Gila, lip balm gue sampai mojrot, Bo, di meja semua. Anjir. Bagus itu. Setialah pada nilai, jangan Iya. pada orang, jangan pada sosok. Bagus. Aduh, Betul. such a quote. Such a quote. Iya. Betul. Betul. Bagus itu. Cakep. Ya, berarti besok-besok kita kalau ada ketemu orang gini, aku tuh suka di sama Kak Dev. Setialah kepada nilai, jangan kepada sosok. Terus orangnya gini, anjir, serius banget. Bah. Timbang ngefans aja, Gusti. Apa? Apa? Timbang cuman ngefans aja, dikasih quote. Gue mau kita besok-besok ya. Kayak kemarin kan gue kan ke GI, gue ke GI ya, Ah. gue ke Grand Indonesia kan ponakan gue tuh kan lagi latihan untuk pementasan drama Paskah di gereja. Latihannya kan di Annex Building atau di Sabang. Jadi kan kita killing time, kita ke GI melulu. Terus gue ke GI nih weekend. Rame banget dong, rakyat kan di Iya. GI semua ya yang. Benar. Terus ya, Bo, gue tuh kan udah lama ya nggak pergi ke mall. Orang-orang tuh pada minta foto sama gue, iya kan? Gue tuh kan selama ini adalah selebriti undercover. Gue selebriti tapi orang udah nggak pernah minta foto sama gue. Semenjak gue kemarin itu, Bo, ada kali 10 orang minta foto sama gue.
Lu disangka Joni Andrean kali, Bo. Coy! Dan orang-orang itu tuh ngomong gitu, aku suka nonton di TikToknya gitu. Gue gini, oh thank you foto ya, ya. Berarti besok-besok ya ingat, aku suka banget kan biasanya abis selesai foto mereka gitu ya, thank you Kak Dev, aku suka banget sama Kak Dev, atau thank you Om Dev, aku suka banget sama Om gitu kan. Besok-besok lu jangan takut ya, jangan kaget ya kalau kalau lu ngomong gitu abis foto, aku suka banget sama Om. Sukalah pada nilai, jangan pada sosoknya. Gue gitu. Boleh. Di delete sih fotonya habis itu. Serem ya nih. Delete yuk. Dikata kayaknya dia aliran sesat deh. Itu katanya orang yang ngajak foto trauma abis itu. Asli. Asli langsung dia punya inner child. Luka batin. Terluka, luka batin langsung. Lu, lu sapa dong. Apa rasanya tuh pramugari Garuda menyapa lu? Oh iya, lupa gue. Jadi waktu gue berangkat ke Semarang itu kejadiannya. Waktu gue berangkat ke Semarang, pas gue masuk tuh mukanya mereka kan nyambut di depan gitu udah berbinar-binar. Terus gue, sedangkan gue kalau masuk pesawat gerasa gerusu ya boy, gitu. Terus udah gitu nggak elegan, nggak kayak lu deh. Kalau lu kan udah tenteng tas gitu ya, kopi di tangan kanan, sat. Kalau gue tuh bruk gitu. Terus segini, pelan-pelan Mas Iwet gitu, pesawatnya nggak ninggalin kok. Gue ketawa gitu kan, udah. Terus gue duduk, habis itu atentif banget. Ya atentif biasa, pramugari Garuda atentif gitu. Tapi yang ini tuh ada di atas rata-rata gitu atentifnya, lo ngerti kan? Ya. You sense it gitu ya. Yes. Maksud gue kayak iya, atensi iya, tapi ini di atas rata-rata. Bener, begitu gue turun terus bilang gini, enjoy Semarang, jangan sebentar. Ada yang telepon. Dah. Oke, gue ulang lagi. Begitu turun, terus udah gitu dia bilang, enjoy Semarang ya Mas Iwet ya, gitu. Terus oh enggak, entar dulu. Terus begitu lagi terbang, abis makan, gue ke toilet. Mereka di geli kan, terus abis itu pada gini, Mas Iwet gitu, aduh berapa lama di Semarang? Terus gue mulai gini, lu di depan apa di belakang? Depan, ya. Too much gitu, udah gitu kan ya. Terus udah gitu. Bagus ya pertanyaan gue ya, kan teman-teman pada nanya, Mas Iwet duduk di ekonomi apa bisnis? Gue sih nggak usah nanya, kita tanya aja dia pipis di mana. Kalau dia jawab pipis di depan, berarti dia naik bisnis tuh. Pinter ya gue ya? Nggak, karena spesial gue bisa nerabas ke bisnis. Di belakang penuh. Nggak mungkin. Lanjut nih, udah gitu gue udah mulai gini. Oke, ini terlalu berlebihan. Akhirnya pas turun bilang, enjoy Semarang, ditunggu besok live TikToknya ya. Terus gue gini, bingung mau jawab apa karena besok kan nggak live TikTok. Keder, belum nyiapin jawaban PR. Iya, lo harus mulai sekarang harus nyiapin. Iya benar. Terima kasih. Aduh, besok kebetulan lama di belakang. Besok ditunggu live TikToknya. Nah, gini ya. Besok tuh aku tuh di Semarang 5 hari ya. Kami cuma panjang. Penumpang lain kesel. Emosi. Ya, tapi kita harus menyiapkan jawaban web. We need to get it into our system. Kalau dipuji orang itu ditunggu live TikToknya. Aduh thank you, suka nonton ya. Ih seneng deh. Iya. Iya, gue masih belum punya tuh jawabannya, Dev. Kalau misalnya ada yang ketemu gue terus bilang, aku suka banget sama live TikTok kamu. Terus gue suka bingung. Jawab apa ya? Ya gitu ya. Gini, kalau gitu kita minta teman-teman. Dikasih veil loh. Gini, kita kasih teman-teman kebebasan untuk memilih. Ada 2 pilihan jawaban yang kita bisa masukkan ke dalam sistem kita. Oke. Tokyo hadir. Hai Tokyo. Jawabannya 1.
Oh, suka nontonin TikTok kita ya. Thank you. Seneng deh. Satu. Ya. Atau kedua, ditunggu live TikToknya besok ya. Ingat, pakai pakai suara sastrawan tuh ya. Oh Kalau iya, kalau iya, iya, kalau iya. bikin konten di TikTok kan ada tuh suara filsuf. Iya. Ingat, suka akan nilainya, Ingat, suka akan nilainya, jangan akan sosok. bukan. Ciao. Mau yang mana? Bener. Yang pertama aja deh gue. Sama aja. Iya. Yang kedua takut. Ih, ada apa tuh? Kenapa begitu ya? Dikasih pulau kita. Sama Karlin. Oh, ada stiker. Samudra. Gift. Yang pertama ya, Samudra. Yang pertama ya. Soalnya dari tadi gue tuh dapat restriction melulu. Kenapa sih nih TikTok restriction melulu? Katanya gue promoin brand, nggak pakai brand yang. Oh mahal ya, aduh thank you. Aku tuh suka banget deh dikasih barang mahal. Makasih ya. Iya. Iya, makasih, makasih, makasih. Tapi ya, gue mungkin akan jawabnya gini kali ya. Kalau misal kayak gitu, gue akan bilang, wah, thank you banget ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan nilai-nilai yang baik untuk kehidupan kamu dan juga keluarga kamu. Jangan lupa untuk ajak teman-teman dan keluarga nonton juga ya, gitu gue jawabannya. Oh iya betul. Lu kayak Indovision, Bo, ajak-ajak. Atau kalau nggak Indovision, kalau nggak itu Nutrilite ya, Mentirnya juga gitu ya. MLM. Aduh, udah deh capek. Udah gini. Oh, thank you gitu. Glad to know that we can have fun together on TikTok. Udah gitu aja. Nah, itu aja kali ya. Glad to know that we can have together on TikTok. We can have fun. Tadi gue bilang apa? Glad we can have to. Nih, kata Esther gini. Mas Iwe tetap ya ada call to actionnya di kalimatnya. Iya, iya dong. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau nggak ada kemudian kelanjutannya, ngapain lo ngomong? Ya kan. Aduh, kita ngomongin begini aja tuh nggak nyampe kepada kesimpulan loh. Gimana kita mau jadi konglomerat? Jadi udah ya, berarti glad to know that you enjoy the live. See you tomorrow morning ya, gitu ya. Nah. Itu tinggal di alter nanti see you-nya. Kalau misalnya dia ketemunya weekend, see you Monday, gitu ya. Ya. Oke. Ya. Coba latihan. Oke, coba lo ke gue, kan gue yang paling ribet tuh masalah beginian kan, gitu. Ya, Yuk. coba latihan ya. Ya ampun, Mas Iwet ya. Aduh, aku tuh suka banget loh nontonin live TikToknya Mas Iwet. Oh, thank you so much. Glad you have fun with us on TikTok. See you Monday ya. Nah, gitu. Cakep ya? Lo. Kan harus gantian. Kalau nggak ntar dijudesin gue, ya kan? Ya. Mas Dev. Bagi 100 dong. Mas Dev, aku suka banget nonton live TikToknya tiap pagi. Oh, thank you. See you tomorrow ya. Kok lo pendek banget? Duh, Wet, lu mah perkala kalimat aja lu jadiin kompetisi. Sama aja, konteksnya sama aja. Aduh, udah Kan ya. beda. Iya kan, Kan harus sama. ya udah see you Monday ya. Kalau gua ketemunya weekend, kalau gua ketemunya Friday. Yang part bagian glad we have fun together on TikTok di mana? Oh, iya. Thank you. Glad to know that we are having fun together on TikTok. See you tomorrow ya. Nah, Iya. message-nya hilang nanti. Iya, lupa. Ya. Glad to know Brand that we are presence-nya having nggak fun ada. Ya, glad to know that we glad to know that we are having fun together on TikTok. See you tomorrow ya. Iya, ada yang bilang katanya gini, glad to know we are having fun on TikTok, see you on Journal. Bo, gue kemarin ke GI, gue dijudesin sama kucing-kucing GI loh. Gue lewat tuh mereka tuh
Dibilang katanya, "Nih dia nih yang ngumbar-ngumbar aib kita di TikTok." Ih, ember. Oh, gitu, gitu biar gue. Lu nggak diajak foto sama mereka? Ya enggak lah, ya kalau mereka ngajak foto, mereka ketahuan kalau status sosialnya mereka kucing, say. Jahat, woy.